warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Disti Oktoliadi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas akuntansi manajemen yang berjudul Tactical Decision Making dengan dosen pengampun Ibu Murdaningsi SE MAK. Untuk tactical decision making sendiri, di sini pembuatan keputusan taktis adalah pembuatan keputusan dengan memilih dari beberapa alternatif dalam waktu yang singkat, misalnya menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Dan meskipun keputusan taktis tampaknya ditujukan untuk kepentingan jangka pendek, namun harus diingat bahwa keputusan jangka pendek seringkali memiliki konsekuensi jangka panjang. Dan untuk keputusan taktis harus mendukung secara strategis di mana perusahaan secara keseluruhan meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau berskala kecil. Dan untuk keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat jika keputusan tersebut tidak mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Dan untuk modal pembuatan keputusan taktis sendiri ada di mana langkah-langkah yang dijelaskan. Proses pengambilan keputusan taktis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengenali dan menemukan masalah. Yang kedua ada mengidentifikasikan setiap alternatif yang mungkin menjadi solusi yang layak dari permasalahan serta menghilangkan alternatif yang tidak layak. Dan untuk yang ketiga ada mengidentifikasikan biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Selanjutnya mengidentifikasikan biaya dan manfaat mana yang relevan atau tidak relevan serta menghapus biaya yang tidak relevan dari pertimbangan. Dan untuk yang keempat ada menghitung total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif. Dan untuk yang selanjutnya memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap aspek kualitatif dari masing-masing faktor, misalnya kualitas bahan baku, keandalan sumber pasokan, perkiraan, kestabilan harga, dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan manfaat terbesar secara keseluruhan. Dan untuk konsep relevant cost dan relevant new cost, di mana untuk relevant cost ini pendekatan pengambilan keputusan taktis yang dijelaskan pada topik definisi, modal, dan etika pengambilan keputusan taktis. Menekankan pentingnya mengidentifikasikan dan penggunaan biaya yang relevan, namun sebelumnya perlu disepakati terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud dengan biaya relevan itu. Jikalau sudah sepakat tentang pengertian biaya relevan, selanjutnya akan lebih mudah menjawab bagaimana mengidentifikasi dan menentukan biaya-biaya apa saja yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Untuk biaya relevan merupakan biaya yang akan terjadi di masa depan yang besarnya berbeda dengan masing-masing alternatif keputusan. Semua keputusan berhubungan dengan keputusan, namun untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif yang lainnya. Dan untuk bila biaya sendiri itu sekalipun merupakan biaya yang akan terjadi masa depan, bila ada suatu keputusan yang diambil tetapi besarnya tidak
berbeda antara satu alternatif keputusan dengan alternatif lain. Maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Dan biaya demikian disebut biaya tidak relevan, irrelevant cost, di mana kemampuan mengidentifikasi biaya relevan dan biaya tak relevan itu merupakan suatu keterampilan pengambilan keputusan yang penting. Untuk mengilustrasikan konsep biaya relevan, Kona bayangkan misalnya ada alternatif keputusan, yakni membeli. Kita tahu bahwa biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi tangkai dan packing adalah 150.000 per tahun. Menurut volume normal, apakah biaya ini harus dipertimbangkan dalam keputusan tersebut? Untuk menjawab, kita perlu menjawab lebih dahulu pertanyaan, apakah biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya masa depan yang berbeda pada kedua alternatif? Dan biaya tersebut tentu merupakan biaya masa depan untuk memproduksi tangkai dan packing selama tahun berikutnya. Membutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar, namun apakah jumlah berbeda di antara kedua alternatif? Dan apabila tangkai atau packing dibeli pemasok eksternal, maka tidak diperlukan produksi internal. Untuk jasa tenaga kerja langsung untuk tangkai dan packing adalah sebesar 0. Jadi biaya tenaga kerja langsung berbeda di antara kedua alternatif. 150.000 untuk alternatif memproduksi dan 0 untuk alternatif membeli. Karena itu, biaya ini termasuk biaya relevan. Implisitnya dalam analisis ini adalah biaya masa lalu untuk pengestimasi biaya masa depan, di mana biaya tenaga kerja langsung terbaru untuk aktivitas normal adalah 150.000. Dan untuk biaya masa lalu ini dimanfaatkan sebagai estimasi biaya tahun berikutnya. Meskipun biaya masa lalu tidak pernah menjadi biaya relevan, namun biaya tersebut seringkali digunakan untuk memprediksi jumlah biaya masa depan. Dan untuk revenue cost, di mana ini merupakan satu akun yang dikategorikan sebagai akun penting, tolak ukur dari keberhasilan suatu perusahaan beranjak dari jumlah revenue. Namun perihal yang tidak kalah pentingnya adalah biaya. Beberapakah biaya terkait dengan jualan, di mana bukan merupakan bisnis yang baik jika kita menjual barang jualan dengan margin yang sangat tipis dan pada ujungnya menghasilkan operating. Untuk income yang kecil atau bahkan merugi, untuk costingnya merupakan perihal yang penting dan tidak mudah. Kita perlu mengetahui beberapakah produk cost untuk barang yang kita jual. Pertama, kita perlu melihat dulu natur dari bisnis kita. Di artikel ini akan dibahas mengenai klarifikasi umum natur bisnis. Dan untuk peranan activity use model dalam menilai relevansi biaya dan pendapatan, untuk perhitungan biaya relevan pada awalnya ini menekankan pentingnya biaya relevan versus biaya tetap. Dan biasanya biaya variabel adalah biaya sementara. Biaya tetap tidak, namun diperhitungkan biaya berdasarkan aktivitas A, B, C, dan memungkinkan kita bergerak lebih jauh ketika mempertimbangkan biaya variabel yang berhubungan dengan penggerak biaya berdasarkan unit dan non-unit. Dan kuncinya Dan untuk kuncinya sendiri ini adalah bahwa perubahan pada penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas harus dipertimbangkan ketika menilai relevansi atau sumber daya fleksibel. Untuk kategori sumber daya ini, jika permintaan akan suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya
akan merubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan untuk keputusan yang dimaksud. Dan jenis pengeluaran atau belanja sumber daya ini biasanya disebut biaya variabel dan kuncinya adalah bahwa sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Dan untuk sumber daya terkait, di mana sumber daya terkait dibeli sebelum digunakan oleh karena itu mungkin ada kapasitas yang tidak digunakan yang akan mempengaruhi pembuatan keputusan taktis. Dan untuk sumber daya yang terikat untuk jangka pendek, di mana sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak implisit biasanya diperoleh dalam jumlah kasar. Kategori ini seringkali menggambarkan pengeluaran atau belanja sumber daya yang berkaitan dengan penggajian organisasi dan tenaga kerja yang dibayar per jam. Dan untuk perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya dapat terjadi dalam dua macam cara, yaitu satu permintaan sumber daya melebihi penawaran, dan untuk yang keduanya permintaan sumber daya turun secara permanen dan penawaran melebihi permintaan sehingga kapasitas aktivitasnya berkurang. Dan untuk sumber dayanya yang terikat untuk beberapa periode, di mana pengeluaran sumber daya periodik ini seperti menyewa, pada dasarnya tidak tergantung pada penggunaan sumber daya untuk kategori sumber daya untuk beberapa periode. Perubahan atau permintaan aktivitas di antara alternatif agaknya jarang memengaruhi pengeluaran atau belanja sumber daya, dan karena itu tidak relevan bagi pengambilan keputusan taktis. Dan untuk konsep pembuatan keputusan taktis dalam berbagai situasi bisnis, di mana untuk konsep keputusan taktis dapat digunakan dalam berbagai skenario pembuatan keputusan seperti berikut. Untuk keputusan pembuatan atau membeli, manajer sering dihadapi dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam memproduksi. Sesungguhnya manajemen harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi secara berkala, di mana kondisi-kondisi ini juga yang menjadi dasar pembuatan keputusan sebelumnya. Mungkin tidak berubah, akibatnya pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan. Tentu saja, evaluasi periodik bukanlah satu-satunya sumber dari keputusan membuat atau membeli. Terkadang keputusan dimotivasi oleh masalah yang tidak berhubungan secara langsung. Sebagai contoh, di mana ada Suasei Manufacturing memproduksi komponen elektronik yang digunakan pada salah satu printernya. Dalam setahun, Suasei atau pengganti produksi untuk printer jenis lain dan komponen elektronik tersebut tidak akan digunakan. Namun pada tahun mendatang, Suasei harus memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produksi printer lama. Dan untuk Suasei telah dihubungi oleh pemasok potensial komponen yang akan membuat komponen untuk Suasei dengan harga 4,75 per unit. Tawaran tersebut sangat menarik karena biaya manufaktur penuh per unit adalah 8,20. Apakah Suasei akan memproduksi atau membeli komponen tersebut? Hal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi biaya relevan, menjumlahkan dan menetapkan pilihan dengan asumsi tidak ada masalah kualitatif. Pertama, perhatikan biaya yang berkaitan dengan produksi 10.000 komponen. Ini untuk biaya full absorption cost dihitung sebagai berikut, di mana ada total biaya per unit. Di sini juga ada sewa peralatan, di mana untuk total biayanya itu 12.000, biaya per unitnya 1,20, dan untuk penyusutan
perawatan ada 2.000, untuk biaya per unitnya 0,20. Untuk bahan baku langsung di total biaya 10.000 dan biaya per unitnya 1,00. Dan untuk tenaga kerja langsung itu 20.000, biaya per unitnya 2,00, dan overhead variabelnya ada di 8.000, biaya per unitnya 0,80, dan untuk overhead tetap umum ada di total biayanya itu 30.000 dan total per unitnya 3,00. Untuk total sendiri, di mana total biaya ini dijumlahkan menjadi 82.000 dan biaya per unitnya 8,20. Dan untuk keputusan pesanan khusus Special Order Division berfokus pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan-pesanan seperti ini biasanya menarik, khususnya ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produksi maksimumnya sebagai berikut, di mana contoh sebuah perusahaan es krim sedang beroperasi pada 20% dari kapasitas produksinya. Dan untuk perusahaan tersebut memiliki kapasitas 20 juta unit ukuran setengah galon, perusahaan hanya memproduksi es krim premium berikut total biaya yang berkaitan dengan pembuatan dan penjualan 16 juta unit dalam ribuan dolar. Dan untuk di mana untuk biaya variabelnya sendiri ada bahan-bahan penggunaannya. Di sini ada gula, penyedap, tenaga kerja langsung, pengemasan, komisi, lain-lain, distribusi, total biaya variabel. Dan untuk biaya tetapnya ada gaji, penyusutan, utilitas, pajak, lain-lain, total biaya tetap, total biaya, harga jual, grosir. Dan untuk keputusan meneruskan atau menghentikan, seorang manajer harus menentukan apakah suatu segmen seperti ini produk harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan. Margin kontribusi segmen dengan margin segmen sendiri bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja segmen. Dan untuk Norton Material memproduksi balok, beton, dan genteng, berikut laporan laba ruginya, di mana untuk ada balok, bata, genteng, atau total penjualan dikurangi beban variabel, margin kontribusi dikurangi iklan, gaji, penyusutan, total, margin segmen, dan dikurangi beban tetap umum, laba operasi. Proyek kinerja ini genteng menunjukkan margin segmen yang mencerminkan kinerja lini genteng yang buruk selama 3 tahun. Untuk pertanyaan adalah perusahaan meningkatkan pendapatan penjualan genteng sedang elah jamu mau nyampain dong. Apaan? Kebiasa kamu beli jamu apa? Udah curhat doang apa gimana? What? Jadi jamu yang itu. Jamu yang si abang-abang. Kok banyak banget? Ya enggak, taruh sini deh, mau taruh sini. Apaan? Beras kencur. Beras kencur doang. Sama apa? Ayo aku mau. Ayah mengganggu dah. Untuk proyeksi kinerja lini genteng menunjukkan margin segmen yang mencerminkan kinerja lini genteng yang buruk selama 3 tahun. Pertamanya adalah berusaha meningkatkan pendapatan penjualan genteng. Ia sedang mempertimbangkan promosi penjualan agresif yang diiringi dengan kenaikan harga jual, namun manajer pemasaran menganggap pendekatan ini akan sia-sia. Pasar sedang jenuh dan tingkat persaingan terlalu tajam sehingga sulit mengharapkan kenaikan pangsa pasar perusahaan, dan kenaikan harga jual kemungkinan besar hanya akan menghasilkan
penurunan pendapatan penjualan. Meningkatkan profitabilitas lini produk tersebut melalui penghematan biaya juga tidak memungkinkan. Biaya-biaya sebelumnya telah ditekan selama 2 tahun terakhir untuk mengurangi kerugian sampai tingkat yang diantisipasi saat ini. Pengurangan lebih lanjut akan menurunkan kualitas produk dan merusak penjualan. Karena tidak ada harapan bagi perbaikan kinerja laba ini yang melebihi proyeksinya, Tom memutuskan menghentikan lini genteng. Menurut Tom, margin kontribusi akan turun 10.000, tetapi perusahaan bisa menghemat 45.000 dengan meniadakan pengawasan lini dan anggaran iklan, di mana biaya penyusutannya sebesar 10.000 tidak relevan karena merupakan alokasi biaya tertanam. Jadi, penghapus lini produk dapat memberikan keuntungan besar 35% dibanding mempertahankannya. Sebelum mengambil keputusan ini, Tom memutuskan untuk memberitahu manajer pemasaran dan pengawas produksi. Dan untuk keputusan penjualan atau memproses lebih lanjut di mana produk gabungan joint produk memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan split off, dan produk gabungan sering dijual pada titik pemisah menentukan akan penjual atau memproses lebih lanjut. Sell or proses purchase merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuat oleh para manajer. Dan untuk sebagai ilustrasi digunakan ada a flat time corporation, di mana sebuah perusahaan besar di bidang pertanian yang menspesialisasikan bisnisnya pada penanaman buah apel, dan setiap petak lahan menghabiskan kira-kira 1 ton apel. Pohon ini di setiap petak harus disemprot, dipupuk, disiram, dan dipangkas saat apel matang. Pekerja disewa untuk memetiknya. Apel-apel tersebut lanjut dikirim ke gudang untuk dicuci dan disortir. Dan ini termasuk memproses adalah 300 per ton per tahun. Dan untuk apel disortir menjadi 3 jenis, A, B, C, menurut ukuran atau kerusakan. Apel besar tanpa cacat, lecet, terpotong, berlubang karena ulat, dan seterusnya. Disisihkan dalam satu tempat dan diklasifikasikan sebagai jenis A, apel kecil tanpa kerusakan, dalam satu tempat kedua dan diklasifikasikan sebagai jenis B, sedangkan apel yang tidak termasuk jenis A dan B dimasukkan dalam tempat ketiga dan diklasifikasikan sebagai jenis C. Dan setiap ton apel memproduksi 800 pon jenis A, 600 pon jenis B, dan 600 pon jenis C. Dan untuk apel jenis A dijual ke supermarket besar dengan harga 0,40 per ton. Dan apel jenis B dikemas dalam kantong ukuran 5 ton dan dijual ke supermarket dengan harga 1,30. Dan biaya setiap kantong kemasan adalah 0,05. Dan untuk apel jenis C diproses lebih lanjut untuk membuat saus apel yang akan dijual dalam ukuran 16 on dengan harga 0,75 per kaleng. Biaya memprosesan adalah 0,10 per pon apel. Output akhirnya adalah 500 kaleng. Suatu jaringan supermarket besar baru-baru ini meminta agar a flat time pemasok isi pie apel kaleng ukuran 16 on dengan harga 0,90 per kaleng. Apple Time menetapkan bahwa apel jenis B cocok untuk memenuhi pesanan ini dan mengestimasi bahwa diperlukan biaya 0,20 per pon untuk memproses apel menjadi isi pie apel dan outputnya ada 500 kaleng.
kita memutuskan apakah akan menjual apel jenis B pada titik pemisahan atau memprosesnya lebih lanjut dan menjualnya dan bentuk isi apel pie, biaya umum penyemprotan, pemangkasan, dan seterusnya adalah titik relevan. Dan perusahaan harus membayar 300 per ton untuk aktivitas ini tanpa memperhatikan apakah apel tersebut dijual pada titik pemisah atau setelah diproses lebih lanjut. Nah, namun pendapatan yang diterima dari pemisah memungkinkan besar berbeda dari pendapatan yang diterima jika apel jenis B dijual dalam bentuk isi apel pie. Oleh karena itu, pendapatan merupakan pertimbangan yang relevan dan demikian juga biaya memprosesan hanya terjadi jika proses lanjutan dilakukan, jadi biaya memprosesan termasuk relevan. Karena terdapat 600 pon apel jenis B pada titik pemisah. A Flight Time menjual 120 kantong ukuran 5 pon dengan harga per unit bersih 1,25, di mana 1,30 sampai 0,05. Dengan demikian, total pendapatan bersih pada titik pemisah adalah 150, 1,25 dikali 120. Jika apel diproses menjadi isi pie apel, maka total pendapatan dari proses lebih lanjut adalah 450, 0,09 dikali 500. Karena itu tambahan pemprosesan adalah 120, di mana 0,20 dikali 600 pon. Karena pendapatan naik besar 300 dan biaya hanya naik 120. Manfaat bersih dari memprosesan lebih lanjut adalah 180. Dengan demikian, Apple Time harus memproses apel jenis B menjadi isi pie apel dan analisanya itu disarkan sebagai berikut, di mana memproses lebih lanjut menjual perbedaan jumlah jika memproses lebih lanjut, di mana ada biaya pendapatan, biaya memprosesan, dan total. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada yang kurang ataupun salah, mohon maaf dan harap dimaklum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.